wabarakatuh. Selamat siang Putri. Waalaikumsalam Kak, selamat siang. Baik Putri, hari ini datang ke sesi konseling kita untuk kita gimana caranya mencari jalan keluar bagi Putri. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Putri, baik. Gimana kabar Putri hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Terima kasih Putri udah datang ke kegiatan kita hari ini, ke konseling kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai dengan kakak. Putri nggak keberatan kan? Enggak kok Kak. Oke. Senang bisa bertemu dengan Putri di sini. Di sini Putri boleh cerita apa saja yang jadi permasalahan Putri. Nggak ada yang akan menghakimi Putri dan obrolan ini juga sifatnya rahasia. Tujuannya kakak di sini hanya untuk membantu Putri menyelesaikan dan keluar dari permasalahan Putri itu. Iya Kak. Nah, Putri, kakak denger nih dari guru BK kalau kamu itu suka nggak masuk sekolah. Boleh cerita sedikit? Biasanya apa yang Putri lakukan atau apa yang buat Putri malas untuk datang ke sekolah? Iya apa ya Kak, males aja gitu Kak untuk ke sekolah. Kadang juga gimana ya Kak, aku ngerasa kesel aja gitu sama beberapa guru. Terus dulu juga pernah Kak, pas masih rajin-rajinnya gitu kan datang ke sekolah. Terus tiba-tiba guru tuh nyuruh saya pulang Kak karena saya berantem sama guru. Jadi ya setelah kejadian itu saya jadi malas datang ke sekolah. Oh, oke. Jadi permasalahannya Putri itu ada masalah nih sama guru itu yang buat Putri nggak enak datang ke sekolah ya? Iya Kak, ya kayak mana lah Kak, saya nggak ngajak berantem. Soalnya saya ngerasa saya disepelein Kak sama guru. Jadi kayak emosi gitu loh Kak saya. Iya. Kakak paham banget rasanya jadi Putri itu, gimana rasanya nggak dihargai dan disepelein. Jadi kira-kira ketika Putri nih nggak masuk sekolah, apa sih yang biasanya Putri lakuin atau Putri ngapain gitu di luar sekolah? Nggak ada sih Kak, biasanya saya nongkrong aja sama kawan itu di luar. Terus kayak yaudah main aja gitu sampai jam sekolah selesai. Oh, jadi dari permasalahan Putri tadi, bukannya ada yang ngajak Putri bolos ya? Nggak ada sih Kak, cuman karena aku malas aja sekolah. Oke, jadi kalau boleh jujur kira-kira, tadi kan Putri ada permasalahan nih sama guru. Jadi yang buat Putri nggak malas datang ke sekolah itu, ada hal lain nggak selain gara-gara guru tadi? Nggak ada sih Kak, cuma kadang bosan aja gitu Kak, makanya nggak semangat lah Kak pokoknya ke sekolah. Oke, jadi kakak mau nanya lagi nih, menurut Putri sekolah itu penting nggak? Menurut saya penting sih Kak, karena saya juga tahu kalau misalnya kita nggak sekolah atau saya nggak sekolah, pasti nanti saya juga susah nyari kerjaan. Oke, jadi sebenarnya Putri ini paham pentingnya sekolah, tapi rasa malas dan pengalaman gak enak sama guru tadi itu ya yang buat Putri jadi malas datang ke sekolah ini. Iya Kak. Terus ketika kita ngambil suatu tindakan nih, kan ada pasti dampaknya. Kira-kira Putri ketika bolos itu apa dampaknya? Apa ya Kak? Mungkin diri saya juga yang susah jadinya Kak. Oke, Putri udah tahu nih kedepannya untuk Putri itu dirinya yang susah. Kira-kira kalau misalnya dari guru BK pernah dapat SPO nggak? Pernah sih Kak. Terus Putri kan dapat panggilan orang tua. Ya. Putri panggil ininya nggak? Orang tuanya? Enggak. Berarti orang tua Putri nggak pernah tahu nih kalau Putri bolos? Karena saya biasanya ceritanya ke orang tua angkat saya Kak. Karena gimana ya Kak, orang tua angkat saya nggak marah-marah sama saya kalau cerita. Beda sama orang tua kandung saya. Oke, jadi kamu lebih dekat sama orang tua angkat kamu ya? Iya Kak. Karena gimana ya Kak, saya pernah ada trauma. Dulu saya pernah cerita sama orang tua kandung saya, tapi mereka tuh langsung marah-marah gitu loh Kak, langsung nekan saya. Jadi saya merasa ditekan, saya nggak suka Kak. Kakak paham bagaimana perasaan Putri. Pengalaman masa lalu Putri itu pasti sangat berpengaruh terhadap perkembangan Putri sekarang. Oke, kakak paham gimana perasaan Putri. Pengalaman
masa lalu Putri itu sebenarnya mempengaruhi gimana sih Kak Putri ke depannya, atau yang sekarang lah Putri yang gimana yang sekarang. Oke, kakak mau nanya lagi, dulu pernah Kak Putri juara kelas? Dulu pernah sih kak juara, tapi sekarang nggak pernah lagi. Saya juga udah gak ada niat lagi mau juara kelas kak. Ya ampun, sebenarnya Putri itu punya potensi dan kemampuan yang sangat besar. Kalau dulu bisa juara kelas, artinya kamu punya kemampuan yang besar untuk bisa menguasai kelas, untuk bisa menguasai dirimu sendiri gitu kan. Menurut kamu, apa kira-kira yang bisa buat kamu lebih semangat lagi nanti sekolah? Mungkin kalau misalnya suasana sekolah itu enak, saya mau kak sekolah. Terus juga kalau misalnya guru-gurunya juga nggak nyepelein saya terus-terus, saya juga mau sekolah kak. Oke, jadi lingkungan dan perilaku guru ini yang harus dirubah supaya berpengaruh terhadap semangat kamu sekolah gitu. Iya kak. Kalau ada masalah di sekolah, biasanya kamu cerita tetap ke orang tua angkat tadi atau ada lagi teman kamu? Kayak yang saya bilang tadi sih kak, saya lebih banyak cerita ke orang tua angkat saya aja, karena ke temen juga sebenarnya saya nggak percaya kak. Oke, berarti kamu punya tempat buat cerita. Kalau saya boleh bantu, kamu pengen nggak kita sama-sama cari jalan keluar dari permasalahan yang Putri alami ini? Pengen kak, karena saya juga pengen merubah diri saya gitu kak. Cuma kadang saya males aja gitu kak untuk lebih kuat. Wajar kok, perubahan itu nggak harus secara besar dulu loh Putri. Perubahan itu bisa dimulai dari tahap-tahapan yang kecil dulu, pelan-pelan dulu ya kita rubah di sini. Oke, sekarang kakak mau kasih tips dulu. Gimana kalau semisalnya Putri ke depannya itu 3-4 hari itu rajin datang ke sekolah. Artinya, ketika Putri rajin datang ke sekolah, Putri menunjukkan perubahan di 3-4 hari itu. Artinya guru nggak berani nyepelein Putri. Guru, oh anak ini mau berubah gitu, jadi nggak keluar kata-kata negatif dari guru lagi. Kemudian Putri juga jangan telat gitu, jangan pokoknya menimbulkan kemarahan guru tadi itu. Bisa kak, nanti saya coba dulu. bagus banget, itu adalah langkah awal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Ketika nanti Putri udah minggu depan kan kita ketemu lagi nih, ketika Putri nanti udah dapat nih hasil dari Putri 3-4 hari itu rajin ke sekolah, nanti kita evaluasi lagi bareng-bareng apa langkah selanjutnya yang harus Putri lakukan. Mengerti? Ngerti kak, makasih ya kak udah dengerin cerita saya. Oke, terima kasih juga ya Putri, karena Putri di sini sudah terbuka sama kakak, udah meluangkan waktu untuk datang ke sesi konseling. Kakak tunggu perubahan Putri selanjutnya. Pelan-pelan kita cari jalan keluar yang lebih besar lagi supaya Putri bisa juara kelas lagi. Putri mau kan juara kelas lagi? Mau kak. Oke, gimana? Sudah terbuka pikirannya untuk berubah? Insya Allah sudah kak. Oke, sama-sama kita cari jalan keluarnya. Minggu depan kita ngobrol lagi ya. Kita lanjuti langkah-langkah selanjutnya, oke? Oke kak. Untuk menutup sesi konseling kita hari ini, alangkah baiknya supaya kita baik-baik aja di jalan, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak tutup ya. Terima kasih ya Putri. Sama-sama kak. Selamat siang Putri. Selamat siang kak.